Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai air mutlak atau air yang boleh digunakan untuk bersuci, baik untuk mandi hadas ataupun berwudu. Namun sebelumnya kita harus mengenal apa itu air mutlak. Air mutlak adalah air murni yang tidak terikat penyebutannya dengan ikatan yang lazim. Seperti air hujan saat turun disebut dengan air hujan. Jika dia tertampung di sebuah wadah maka sudah tidak lagi disebut air hujan. Baik, untuk lebih mudahnya air murni adalah yang turun dari langit atau keluar dari bumi. Nah, di sini kita lihat ada teko yang berisikan air, ada 3 buah gelas, kemudian ada di sini sebetulnya teh, namun kita anggap ini air seni. Kemudian di sini ada kopi dan di sini ada tanah. Nanti kita akan jelaskan cara kerjanya. Mana air yang boleh digunakan untuk bersuci, mana yang tidak. Karena pada umumnya air yang terkontaminasi dengan sesuatu tidak dapat digunakan untuk bersuci kecuali beberapa hal. Kemudian volume air itu terbagi menjadi 2. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Yang banyak itu yang lebih dari 2 kulah. Namun yang sedikit itu kurang dari 2 kulah. Berapa ukuran 2 kulah itu? 2 kulah itu jika di tempat wadah yang bersegi 4, maka panjangnya 75 cm, dalamnya 75 cm, dan dalamnya atau lebarnya 75 cm. Ya, jadi panjang, dalam, dan lebar semuanya 75 cm. Baik. Sekarang kita akan menuangkan air ini. Nah, ini disebut air mutlak. Saat di teko disebut air teko. Kemudian saat kita tuang ke gelas, maka air ini berubah penyebutannya. Bisa disebut air gelas, bisa disebut air minum. Baik. Setelah itu, kita akan jelaskan air yang kurang dari 2 kulah. Ya, karena ini air sedikit, kurang dari 2 kulah. Baik. Air yang kurang dari 2 kulah. Bila mana kemasukan najis. Ya, bila mana kemasukan najis. Walaupun sedikit. Dan dia tidak berubah. Maka hukum air tersebut menjadi air mutanajis. Dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Karena ini kita ulangi lagi. Teh yang kita anggap seperti air seni, ya, kita anggapnya ini air seni, sebenarnya teh. Kemudian jika air bercampur dengan sesuatu yang aslinya terpisah dari air, contohnya kopi, bila dia tercampur dengan kopi, ya, kita lihat, jika dia tidak berubah warna dan rasanya atau baunya, maka dia tidak menjadi masalah untuk digunakan sebagai alat untuk bersuci. Tapi jika dia berubah warnanya, ya, kita lihat berubah warnanya, maka air ini sudah tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci karena disebutnya mukhalif. Tercampur dengan sesuatu yang pada dasarnya tidak tercampur dengan air, dan itu banyak, seperti kopi di sini, ataupun teh, ataupun kaporit, dan yang lain-lainnya. Jadi jika berubah warna, rasa, atau baunya, maka air tersebut menjadi air mukhalid dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian di sini ada tanah, ya. Air yang tercampur dengan tanah, ya, air tercampur dengan tanah. Nah, anggap ini tanah murni, ya, perubahannya dengan tanah, ya, perubahannya dengan tanah atau pasir yang memiliki debu, maka air tersebut
tetap masih boleh digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena pertama, tanah itu aslinya tidak terpisahkan dari air. Yang kedua, tanah atau pasir yang memiliki debu memiliki keaslian untuk bersuci, seperti menghilangkan najis yang besar dan juga untuk bertayamum. Baik. Nah, di antara yang tidak bisa terpisahkan dari air adalah lumut. Ya, air yang sudah menghijau dengan lumut itu boleh tetap digunakan untuk bersuci. Nah, demikian secara ringkas tentang air mukhalid dan juga air mutanajis dan juga air yang tercampur dengan sesuatu yang berasal dari tanah. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.